Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Lion Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan pembahasan masih tentang pelajaran bahasa Arab untuk kelas 7 ya, KMA 183. Nah, di pertemuan kali ini kita akan meneruskan pembahasan. Kalau sebelumnya kita membahas tadrib ya, latihan. Nah, di sini di halaman 12 buku paket itu kita masuk ke at-tarkib ya. Di sini teori kembali. Nah, ini kita akan belajar tentang at-tarkib. Tarkib itu yaitu susunan kata ya, susunan kata. Nah, nanti kita akan pelajari apa aja yang harus ada dalam susunan kata. Ya, yang pertama di sini ada perintah undur wa'id wahfad. Undur lihatlah, wa'id dan ulangi ya. Wahfad dan hafalkan. Hafalkan ya. Undur lihat hafalkan. Nah, pertama di sini ada isim domir munfasil, kata ganti. Kata ganti yang munfasil. Munfasil itu artinya terpisah, ya, terpisah. Nah, nanti ada domir muttasil. Muttasil itu menyatu, kalau ini terpisah. Isim domir munfasil. Nah, ini harus dihafalkan oleh kita. Yang pertama ada kata ana ya, kata ganti. Ana, kemudian anta, kemudian huwa. Nah, ana itu artinya saya, anta artinya kamu laki-laki, kemudian huwa artinya dia laki-laki ya, dia laki-laki. Nah, kalau kita susunkan atau kita tarkib, susunkan kata ini dengan kata yang lainnya, contohnya di sini yaitu dengan kata azam dan tolibun, maka kita bisa menyusun ana azamun ya, seperti itu, atau ana tolibun, saya azam, anak tolibun, saya seorang siswa, begitu. Atau ini anta, anta azam, kamu azam, anta tolibun, kamu seorang siswa. Nah, bisa juga huwa, huwa azam, dia azam, huwa tolibun, dia seorang siswa, begitu. Nah, ini adalah tarkib namanya, susunan ya, susunan antara kata anak dan azam, kemudian susunan anak dan tolibun itu dinamakan tarkib. Nah, ini adalah domir munfasil. Ana, anta, huwa, ini domir munfasil. Artinya kata ganti ya, yang terpisah atau berdiri sendiri. Ana gitu. Kemudian di sini ini untuk mudzakkar ya. Ini untuk mudzakkar atau laki-laki. Contohnya. Nah, ini untuk perempuan. Ana hilyah. Nah, masih sama ana hilyah. Nah, yang membedakan kalau tadi anta ya untuk menunjukkan kamu, kalau di sini untuk perempuan anti, untuk perempuan ya, anti hilyah, kamu hilyah, begitu. Nah, kemudian untuk kata ganti orang ketiga yaitu ada kata hiya. Hiya itu sama dengan huwa. Kalau huwa untuk laki-laki, kalau hiya untuk perempuan. Hiya hilyah ya. Jadi kita samakan konteksnya dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia itu juga kita mengenal kata ganti. Ada kata ganti orang pertama, ada kata ganti orang kedua, ya. Ada kata ganti orang ketiga. Kalau dalam bahasa Indonesia kan gitu. Nah, dalam bahasa Arab juga sama. Ada kata ganti orang pertama, ya. Ini disebutnya mutakalim kalau dalam bahasa Arab. Kemudian ada kata anti, anta, ya. Anta dan anti ini kata ganti orang kedua, artinya kamu. Tinggal menyesuaikan nanti anta laki-laki atau anti perempuan begitu. Kemudian kata ganti orang ketiga yaitu hiya dan huwa. Huwa dan hiya artinya dia sama, tapi bedanya kalau huwa untuk laki-laki, kalau hiya untuk perempuan. Kalau dalam bahasa Inggris seperti she dan he ya, he dan she gitu. Nah, seperti itu. Nah, tadi kita sudah membahas isim domir munfasil atau kata ganti ya. Ya, yang kedua yaitu kita akan belajar tentang isim isyarah. Jadi nanti dalam tarkib itu ada isim domir, ada isim isyarah. Isim isyarah itu kata tunjuk. Kalau tadi domir kata ganti, kalau isim isyarah kata tunjuk. Contoh seperti ini, itu, nah itu kata tunjuk ya. Nah, di sini dibagi dua kata tunjuk itu. Pertama ada kata tunjuk untuk laki-laki, kemudian kata tunjuk untuk perempuan. Ilmu zakar. Ilmu zakar itu artinya untuk laki-laki. Kata tunjuk itu kan hanya dua, ini dan itu, dua kan, hanya itu aja. Nah, untuk laki-laki, hada artinya ini laki-laki ya, untuk laki-laki. Kemudian zalika untuk kata tunjuk jauh, itu kan yang punya jarak itu ditunjukkan dengan kata zalika. Kalau yang jaraknya dekat ditunjukkan dengan kata hada. Hada ini ya. Hada kitabun, ini kitab, ini buku. Kalau yang jauh di sana misalkan zalika
talibun, itu adalah seorang siswa begitu. Nah, ini untuk laki-laki. Ada kata hadza dan zalika. Kemudian untuk lil muannas, untuk perempuan ada kata hadhihi dan tilka. Hadhihi artinya ini untuk perempuan. Kemudian ada kata tilka, itu untuk perempuan ya. Nah, ini untuk jarak dekat menggunakan kata hadza dan hadhihi. Untuk jarak jauh yaitu zalika dan tilka. Oke, contoh hadza azam. Azam laki-laki atau perempuan? Laki-laki, maka menggunakan hadza. Zalika talibun, itu seorang siswa. Zalika sodiqi. Nah, kalau untuk perempuan ini hadhihi hilyah, ini hilyah. Hadhihi talibatun, ini seorang siswi. Atau tilka talibatun, itu seorang siswi. Nah, ini penggunaannya. Jadi penggunaannya kalau yang ini untuk perempuan, kalau yang ini untuk laki-laki. Selanjutnya, yang ketiga, kata tanya ya, atau istifham. Nah, kata tanya dalam bahasa Arab diantaranya ada kata ma ya, artinya apa. Ma hadza, apa ini? Nah, ini contohnya. Ma hadza, apa ini? Kemudian jawaban, hadza kitabun, ini buku. Nah, gitu. Fungsinya yaitu untuk menanyakan benda yang tidak berakal. Ma hadza. Kalau nanyakan orang jangan ma ya. Ma huwa, siapa dia? Oh, ini enggak sopan. Ya. Kalau untuk orang nanti ada di bawah. Kalau untuk kata benda yang tidak berakal menggunakan ma. Apa ini? Ma hadza. Tuh. Ma hadza. Hadza kitabun misalkan ya. Hadza kitabun begitu. Kemudian yang kedua ada kata hal. Hal itu artinya apakah? Apakah? Hal hadza mirsam. Nah, ini contohnya. Apakah ini pensil? Hal hadza mirsam. Apakah ini pensil? Nah, kemudian dijawabnya bisa menggunakan kata na'am atau la. Na'am itu untuk mengiyakan, kalau la untuk tidak ya. Na'am, hadza mirsam, iya ini pensil. Atau hadza la, hadza qalam, bukan atau tidak, ini pena begitu. Nah, ini penggunaannya untuk menanyakan jawaban ya atau tidak ya. Kalau hal itu untuk menanyakan sesuatu yang nanti jawabannya ya atau tidak gitu. Hal ismuka sogir gitu. Hal ismuka Muhammad, apakah namamu Muhammad? Nah, maka jawabannya nanti kedua kemungkinan ya atau tidak gitu. Nah, selanjutnya nomor 3, man artinya siapa. Siapa ya. Nah, man hadza, siapa ini, atau man hadhihi, siapa ini untuk perempuan. Nah, jawabannya nanti man hadza, hadza Mahmud karena laki-laki ya, hadza. Kalau hadhihi untuk perempuan, man hadza, siapa ini, maka jawabannya perempuan, hadhihi Mahmudah. Nah, ini fungsinya untuk menanyakan benda yang berakal ya, untuk manusia. Man siapa. Kalau tadi ma untuk yang tidak berakal, benda ya. Jangan dibalik. Kemudian yang keempat, kaifa. Kaifa itu artinya bagaimana ya. Kaifa haluk, bagaimana kabarmu? Bagaimana kabarmu? Nah, ana bi khairin, alhamdulillah, saya baik, alhamdulillah. Nah, ini untuk menanyakan keadaan gitu. Dan yang terakhir yaitu min aina, artinya dari mana. Min aina anta, dari mana kamu? Jawabannya nanti ana min Surabaya. Ini untuk menanyakan datangnya suatu benda atau seseorang begitu. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya perlu diperhatikan ya, di sini ada keterangan. Nah, coba kita baca. Untuk pertanyaan siapa namamu, kata tanya yang dipakai adalah kata ma ya, bukan man. Meskipun tadi man artinya siapa, kalau ma artinya apa. Nah, kenapa? Hal ini disebabkan yang ditanya adalah bukan orangnya, melainkan namanya. Gitu. Kalau ditanya orangnya, man anta, nah ini berarti lebih kepada profesinya. Siapa kamu? Saya seorang siswa, misalkan gitu. Nah, kalau untuk menanyakan nama itu ditanyakan dengan menggunakan kata man, dengan kata ma, ya. Mas muka, siapa namamu? Nah, yang ditanya nama, bukan kamu. Kemudian, dan nama termasuk benda yang tidak berakal, sehingga bentuk kalimatnya adalah ma ismuka, bukan man ismuka, bukan, tapi ma ismuka. Hal ini akan menjadi lain ketika memasuki struktur bahasa Indonesia. Ketika kita berkenalan dengan seseorang dan ingin menanyakan namanya, maka kata tanya yang kita gunakan adalah siapa namamu. Nah, barangkali kebiasaan inilah yang menjadikan kita bertanya-tanya mengapa yang dipakai dalam bahasa Arab bukan man ismuka, akan tetapi ma ismuka ya.
Ya, meskipun nanti dalam bahasa Indonesia tetap artinya siapa namamu, bukan apa namamu ya. Tapi memang sebetulnya apa namamu sih, apa namamu. Nah, gitu. Nah, tapi dalam konteks bahasa Indonesia siapa namamu, gitu. Baik teman-teman, sampai di sini kita cukupkan terlebih dahulu pembahasan kita. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.